kamus Jadi kebahasaan. menurut Pak Rizky harusnya mereka gunakan apa untuk kata Allah? Mengganti ini. Ya, penggantinya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya cukup bagus. Saya memberikan solusi itu dua. Kembalikan ke bahasa aslinya. Berarti pakai Elohim, pakai Theos. Kalau kembalikan ke bahasa aslinya. Atau ya bisa mereka pakai kata dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dan termaktub juga di KBBI, yaitu kata ilah. Karena kenapa? Definisi dalam perspektif definisi mereka yang disebut dengan Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah lain gitu. Allah itu pengertiannya ilah dalam perspektif dia. Karena kenapa? Menjadi generic name. Sedangkan kata Allah sendiri itu nggak bisa dijadikan generic name, Pak. Mengapa saya bilang nggak bisa gitu kan? Nah, oke deh, saya jelasin lah dikit lah. Sebenarnya buat kawan-kawan yang lain di Komal ini agak basi karena saya udah sering banget bahas ini gitu loh. Nah, contoh kita dari kamus bahasa Arab nih ya. Dari kamus bahasa Arab. Kita balik lagi ke kamus Al-Munjid yang tadi. Kata Allah ya, kata Allah ini bukan gelar, Pak. Definisinya, tapi apa? Ismilidzat al-wajibul wujud. Ismilidzat al-wajibul wujud, nama suatu zat al-wajibul wujud yang harus ada. Jadi kata Allah ini bukan gelar. Dia proper name. Sedangkan dalam pemahaman Kristen menjadi gelar. Itu jelas memperkosa bahasa, Pak. Gitu loh. Itu dalam bahasa Arab. Ini kamus bahasa Arab ini jangan dibilang punya Kristen, punya Islam, tapi ini punya Kristen, Kristen Katolik. Yang buatnya dua orang cendekiawan linguistik ya, linguistik Arab dari kalangan Ordo Jesuit. Jesuit kan Katolik kan, bukan Islam toh. Di Islam nggak ada mazhab Jesuit, itu nggak ada. Gitu loh. Itu di Kristen Katolik dari Beirut, Lebanon. Ya. Kalau Dan ini juga kalau menurut Pak Rizky, ya, mereka menggunakan kata Allah itu bisa digugat atau sah-sah saja? bisa Pak, kalau mau menggugatnya bisa, sangat bisa sebenarnya. Nah coba tapi saya jelaskan dulu ya untuk bukti-bukti ya bahwa kata Allah itu adalah proper name ya. More itu typing orangnya kasihan. Tahun berapa More lapor katanya gitu. Siapa? Oh tahun berapa lapor? Ya Pak Singa ini, Pak Sanga ini, Pak Sanga Bawu ini. Oh tahun 2022, tahun kemarin. Kenapa saya mau mengusulkan wacana untuk lapor? Karena saya memang sudah mendengar LAI itu sedang proses merevisi Alkitab, gitu kan terjemahannya. Makanya saya usulkan kata Allah. Boleh tanya Romo Aldo tuh, Romo Aldo juga tahu tuh dari kekristenannya. Nah, tapi kata sekarang Allah diganti itu apa? jadi ilah sekarang. Sekarang jadi ilah diganti. Nah, contoh lagi ini ya. Ini di dalam Kitabul Muqaddas atau kamus leksikalnya Bible yang berbahasa Arab. Karya siapa? Dr. Butrus Abdul Malik. Nah, Dr. Butrus Abdul Malik ini dia seorang abuna. Abuna itu pendeta atau bapak kita, bapak gereja, romo lah gitu loh. Nah, dan dia menjelaskan bahwa Allah hadza ismu al-ilah khalaqa jami'ah. Allah hadza ismu al-ilah. Allah ialah nama sang sesembahan atau sang Tuhan. Khalaqa jami'ah, pencipta segalanya. Lagi-lagi nama. Lah, kata ilah itu baru ada tahun 2023 dipakai di terjemahan Alkitab. Kamu nggak percaya? Gini aja deh. Nih, kamu rekam ya statement saya. Carikan saya kata ilah di dalam TB1 ya. Jangan TB2, tapi TB1 yang kayak gini. Kalau ada kata ilah, saya kasih 1 miliar. Itu sayembara dari saya tuh. Jadi lebih tahu saya ketimbang terjemahan. Terjemahan kitabmu lebih tahu saya ketimbang kamu. Karena kamu jarang baca. Kalau saya memang mengkritisi terjemahanmu karena ada yang salah. Gitu loh. Nah, jadi sangat jelas, ini kata Kristen Arab loh. Kristen Arab sendiri menjelaskan kata Allah itu yakni apa? Ismu, nama. Berarti 2 kamus ya yang sudah saya jelaskan. Nah, saya kasih yang ketiga. Ada di dalam namanya Arabic Bible Dictionary. Karya Dr.
Gipos atau Giopos. Dia juga sama seorang pakar linguistik Arabik kekristenan ya. Di dalam Arabic Bible Dictionary volume ke-1 dia menjelaskan apa? Allah ismu kholaqo jami'a. Allah ialah nama, kholaq jami'a, pencipta segalanya. Jadi lagi-lagi nama. Oh, lalu kata orang Kristen bilang, Allah yang kita pakai itu nggak Allah kayak gini, nggak tulisan Arab, tapi ALLAHO, pakai bahasa Indonesia, boleh, siap. Saya ladenin. Nah, kita buka bahasa Indonesia, kamusnya. KBBI daring. Gampang kok. Bisa dicek Allah online. kata kaget, bukan kata Tuhan mereka dulu KBBI. Nah itu nih, lihat. Allah ya. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Jadi nama Tuhan, bukan gelar Tuhan kata Allah ini. Menurut KBBI daring. Ini saya ambil langsung dari Kemendikbud websitenya, ya. Gitu loh. Jadi kalau Kristen pengen mengatakan kata Allah itu adalah generic name, ya harusnya sepakat ketika saya bilang Kristen itu radikal. Karena kenapa? Memperkosa bahasa Indonesia. Selesai kan? Selesai. Kalau menurut orang Kristen, Bang Rizky, Ya. kan menurut kalau Islam kan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Allah itu satu. Ya. Coba gini Pak Karim, saya lagi nggak mau ngomongin doktrin, kita ngomongin bahasa. Saya dari tadi nggak ngomongin doktrin. Sebentar. Saya nggak mau ngomongin keimanan jujur. Ya. Kalau Ya, silakan kalau Bapak mau ngomongin keimanan sama yang lain aja, saya nggak tertarik ngomongin ini. Allah lain Tuhan. Kan kebalikan. Salah. Kalau tidak ada Allah Itu lain salah. selain Tuhan Yesus. Kalau menurut Islam tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Allah itu sesuatu yang tidak bisa digantikan, hanya ada satu. Tapi menurut mereka Allah itu ada banyak. Tapi yang benar itu katanya Tuhan Yesus. Bagaimana pendapat Anda, Bang Rizky? Saya nggak mau berpendapat tentang iman orang, karena iman orang itu hak dia. Cuma di sini yang saya titik beratkan bela, saya juga membela kata Allah itu adalah nama, bukan karena di dalam Islam itu Allah itu nama atau Allah itu nama, tapi dalam kaidah bahasa Allah itu adalah nama. Saya nggak pernah mempermasalahkan iman kalau perspektif saya, Pak. Gitu. Saya sepakat. Ya. Anda memang hebat. Saya sepakat dengan Anda punya pendapat bahwa Allah itu adalah nama atau jisim atau zat yang tidak ada terjemahan atau tidak ada pengganti. Nah itu makanya saya pribadi saya nggak pernah mau ngurusin doktrin gitu kan. Debat doktrin dengan doktrin itu jujur sih Pak, buat saya nggak faedah. Lebih baik saya nonton video bokep 10 episode, itu lebih faedah kalau kata saya ketimbang adu doktrin gitu. Mungkin agak radikal ya pemahaman saya ya. Tapi menurut saya kalau orang adu doktrin itu nggak perlu mikir Pak gitu loh. Yang penting ngehayalin, sama kayak orang nonton video bokep sambil coli gitu loh kalau menurut saya. Bang boleh nyimak dulu soalnya pada turun ini. Ya boleh silakan Bang. Saya nyimak dulu Pak. Nyimak dulu supaya ini kan mereka ketakutan ini tidak bisa angkat suara ini. Ya, kembalikan ke host dulu. Apa Pak? Saya nggak ngambil apa-apa Pak. Kembalikan ke host dulu yang mulai apa yang harus kita bahas. Apa yang kita bahas? Assalamualaikum Brother Zia. Masya Allah. Ayo Oten silakan naik yuk. Ini mumpung ada Mora Reski, nanya aja nggak apa-apa. Mora Reski di sini bisa ditanya-tanya tentang sejarah Alkitab seperti Mbak Epi di sini aman kok teman-teman. Ini saya punya teman di sini. Enggak, yang penting kalau sama saya jangan nanya keimanan deh. Karena keimanan itu buat saya bagaikan celana dalam gitu loh. Jadi kalau udah bicara
bagaimana keimanan menurut Anda? Sama saya mau komentar celana dalam orang gitu. Karena itu privacy. Oke, kalau gitu kita lanjut saja, Bang Rizky. Apa Jangan Pak, nanti aja Pak. Kalau kita lanjut itu namanya monolog. Monolog. Jadi kita ini aja ya Pak ya. Kita santuy-santuy aja dulu Silakan. sambil nunggu-nunggu. Silakan Bang Sidik. Tapi kalau Bang Sidik kalau Bang Sidik yang mau monolog terserah dialah sendiri. Kau nggak ikut-ikutan. Jangan. Jangan nih pula tadi ditanya, harus dijawab setelah mau ditanya. Berapa lembar catatan Sidik? Buat tahu lu pasti kita dari tadi. Iya, Bang More ngomong namanya ilmu juga itu kan harus dicatat baru dipelajari gitu kan. Gitu baru Ayo dikembang. KIP, naik yuk KIP. KIP boleh nanya-nanya apa aja. Kalau sama More Reski sama di sini nanya-nanya, kita apa ya diskusi dialektika sejarah. Pokoknya bertanya di sini, temanya bertanya apa aja. Boleh. Jadi sebenarnya kalau bahasa-bahasa Al-Quran nggak ditaruhkan di dalam Bible ya kita sebenarnya nggak ada Aman. diskusi. Mungkin kayak gitu ya Bang Sensa ya. Kayak gitu. Kita mungkin ya nggak ada anu lah. Tapi masalahnya nama udah diambil terus disalahpergunakan gitu loh. Tapi ada juga yang memang di dalam Kristen itu Allah itu proper name gitu. Ada yang menghujat nama Allah gitu loh. Mana anehnya diminta data malah kocar-kacir gitu kan. Nggak tahu apa ya, ditanya apa dijawab apa. Olo, wih, kalau pakai kacamata kayak gini udah kelihatan. Ininya Bang Rizky. profesornya Kelihatan kelihatan. Kelihatan udah tua maksudnya. Frame-nya harus ini yang besi Bang gitu Rizky. loh. Yang besi. Ya. Kenapa Pak Karim? Kainas? Ya kadang gini Bukan ya orang Bang, Cina apa ya? namanya Bang Aras? Iya. Orang Cina. Oh, bukan. Orang memang banyak yang nyangka saya Cina, tapi saya bukan Cina saya. Oh. Memang apa ya? Kalau kita sebenarnya begini sih ya Bang Asidik. Kenapa sih mereka ambil namanya istilah-istilah di dalam Islam? Karena masalahnya Islam itu mayoritas di Nusantara. Itu yang jadi masalah. Kalau yang mayoritas itu Hindu di zaman Kristen ini masuk gitu kan. Kemungkinan kata Theos dan Elohim itu nggak akan diterjemahkan jadi Allah, tapi jadi dewata. Kemungkinan gitu loh. Jadi dewata. Makanya Kristen itu dalam penerjemahannya selalu mengikuti atau mengejar yang namanya inkulturasi gitu loh. Betul. Bahkan kalau Apakah- kita lihat terjemahan Ruil ya yang 1629 kalau nggak salah itu 1829 itu ketika ada yang harusnya diterjemahkan jadi pohon ara, dia terjemahkan pohon pisang. Kenapa jadi pohon pisang? Karena pada masa itu orang Kristen Indonesia nggak mungkin kenal yang namanya pohon ara bentuknya kayak apa. Boro-boro tahu, membayangkan pun nggak mungkin ngerti gitu loh. Makanya diganti pohon pisang. Dan saya punya kok. Saya punya ininya apa namanya Bener itu, More. kopian manuskripnya ya. Iya. 1829. Biasanya sering banget dipakai materi saya ini sama Bang Alif biasanya. Iya Bang Arif. Pisang, guru. Referensinya dari saya itu. Pohon pisang. Pak Rizky mengatakan bahwa kalau seandainya mayoritas Indonesia ini Hindu, maka mereka menggunakan dewata untuk nama Theos. Iya. Boleh saya tanya apakah di India itu yang mayoritas Hindu, mereka menerjemahkan Theos itu dengan nama apa? Nah, itu saya belum lihat, Pak. Saya belum lihat terjemahan Bible bahasa Hindi. Ya. Tapi di sini saya punya Bible bahasa Batak, Pak. Saya punya Bible bahasa Batak ya, dan ini bukan dari LAI, tapi terjemahan dari Opung Nomensen, misionaris pertama dari Belanda yang mengenalkan ajaran Kristen Protestan pada orang-orang Batak. Nah, di sana di daerah Batak
itu kan sebelum Kristen masuk, sebelum Islam masuk ke dataran orang-orang Batak, itu ada nama ajaran atau kepercayaan animisme dinamismenya Parmalin namanya. Nah, Parmalin itu punya dewa namanya Debata. Nah, ketika yang di dalam bahasa Batak, kata Theos di sana diterjemahkan menjadi kata Debata. Jadi kalau kita buka ya John 1:1 versi bahasa Batak, nah, coba tar saya baca ini. Dia di apa namanya? Di itunya Debata. Hata inagabe daging di hati dangkon Johanas padidi do Tuhanta biru-biru ni Debata. Debata itu Allah. Oh ya jelas, ya. Iya. Debata Nah, itu makanya nama sesembahan lagi itu. itu nama dewatanya orang Parmalin, Debata Buset. itu. Generik apa proper? Kalau orang Parmalin menganggapnya itu proper name, bukan generik. Jadi bisa disimpulkan bahwa saya melihat di Indonesia ini kan Muslim di Indonesia tidak mengganti nama Allah itu ke dalam bahasa daerahnya. Oh jelas. Haram boleh Pak itu. hukumnya. Nggak Proper boleh. name itu kan, proper name. Waduh. Ya, Jangan nama Dajjal kalau gitu. kalau Tuhan itu di setiap daerah. Saya kan dari Sulawesi Utara, Manado, Gorontalo, Bolaan Mongondo. Itu kalau Tuhan namanya beda-beda. Kalau di Gorontalo Tuhan dibilang Ea. Kalau di Bolaan Mongondo Otatogi. Kalau jadi yang dirubah itu hanya Tuhan. Tapi kalau Allah, jadi orang Gorontalo mengatakan Ea Allah Subhanahu wa taala. Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang dirubah hanya Tuhan itu yang ada punya dirubah ke bahasa daerahnya. Tapi Allah dia tidak ada yang merubah. Iya, karena memang nggak boleh. Itu kan nama nggak boleh terjemahkan. Kalau nama diterjemahkan Yesus Kristus jadinya selamat pijetan, Mbak. Jelas. Iya, Memang. Yesusnya kan dari kata selamat ya, Yeshua kan, selamat. Iya. Terus Jadi itu- Kristosnya itu Hamasiha dari kata almas ya, Hamas itu memijat jadinya selamat pijetan, Mbak, kalau diterjemahin, Mbak. Jadi itu jelas apa memang hebat. Betul. Nggak Amun boleh itu. Amun merubah Oh, berarti Nama- siapapun Tuhan yang mayoritas di daerah itu dia mengartikan dengan nama Tuhan yang di daerah itu seperti itu. Iya betul. Iya, betul. Iya. Berarti Kayak emang kalau memang salah ya. sudah apa misionaris maksudnya sudah terstruktur ya. Ya itu Jadi dia, makanya ada mapping penginjilan itu dari C1 sampai C6. Nah, Jadi kalau ditanya C1 itu dalam bahasa Gorontalo, kita eamu, siapa Tuhan kamu? Dia jawab Allah Subhanahu wa taala. tapi Jadi- bahkan gini ya, saya sendiri yakini gini loh, di daerahnya orang-orang Dayak ya, orang-orang Melayu kan, Dayak kan masuknya Melayu apa beda ya? Dayak itu, Dayak. Nah, orang Dayak itu hidup tersentuh ajaran Islam Kristenan. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena kalau saya lihat Bible yang bahasa Dayak Maanyan, yang John tadi yang kata Debata itu diterjemahkan pakai kata ala talanu. Ala talanu itu agak mirip fonetiknya ya atau bunyinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala talanu. Jadi Iya. Allah Subhanahu wa taala, iya benar. Iya. Allah Maha Tinggi, Maha Suci, Maha Iya. Tinggi. ya itu kan pakai kata ala talanu. Dan kata ala talanu itu familiar di kalangan orang ya di luar Dayak, eksternal Dayak. Karena di Dayak itu kan dulu masih mengenal animisme, dinamisme kan ajaran kepercayaannya keharingan. Dalam keharingan nggak ada istilah itu, gitu loh. Karena kebetulan saya selain belajar
agama Samawi saya belajar agama-agama kepercayaan juga kayak Keharingan, Parmalin, Kejawen, Sunda Kawitan, saya belajar juga. Nanya More, sebelum Boleh? kan kita taunya Belanda masuk ke Indonesia itu ada misi yaitu 3G, Gold, Gospel, Glory, Glory, and Gospel. Gold. Ya, apakah sebelum Belanda itu menginjak tanah Nusantara ini, Kristen apa sudah nyampe ke sini More? Sudah. Tapi bukan Kristen Protestan. Oh, yang dibawa Belanda itu Namanya- Protestan. Iya, Protestan yang dibawa Belanda. Kalau Portugis datang ke sini bawa Katolik dia. Nah, kalau yang asli ini saya bicara yang asli ya di Indonesia itu Kristen Jawa yang dibawa oleh namanya Kiai Sadrah namanya. Dia seorang tasawuf, tadinya Muslim, murtad, lalu masuk ke Kristenan dan dia menyebarkan Kristen Jawa. Yang sekarang pengikutnya itu beribadah di Goa-Goa Maria. Itu warisan ajaran Kiai Sadrah. Kiai. Iya. Karena kiai itu bukan istilah religius. Enggak, gini loh. Oke, Kadang oke. ya, yang perlu saya kenapa saya selalu ngomongin bahasa sampai banyak Iya, juga iya, sih statement netizen bilang ke saya tuh, Reski ini orang perbandingan agama tapi kayak ateis ya gitu ya, nggak mau ngomongin keimanan gitu loh, ngomonginnya kok lebih ke historis, bahasa, lalu riset saintifik gitu kan. Karena buat saya keimanan itu kalau cuma ngomongin, iya, karena kan keimanan di Indonesia ini sebuah istilah kiai, istilah gus, istilah gitu kan dianggap istilah yang religius, milik Islam. Itu salah pemahaman seperti itu. Karena kenapa? Kiai itu artinya sebenarnya yang dituakan artinya, dan itu bahasa Jawa kuno, kiai itu. Bukan More, milik more, Islam. more. More, turun dulu sebentar baru naik lagi. Bisa? Boleh, Kenapa? boleh. Kena peringatan. Oh, itu rokok. Bukan. Iya, rokok juga kena. Begini teman-teman di bawah ya, izin ya teman-teman. Di sini kita berdiskusi untuk edukasi begitu. Oh, di report Jadi ya? di report. Udah naikin Jadi lagi. jadi tidak perlu untuk ini. Mari kita mencari kebenaran itu dari segi sejarah, seperti apa kebenaran itu dari apa yang tertulis gitu loh, dengan penjelasan-penjelasan. Ya, jadi Silakan kalau lanjut. kalau menurut saya ya, kalau mau ngomongin agama secara mutlak itu yang dibaca bukan kitab tafsir kalau menurut saya ini ya, tapi yang dibaca bukunya buku ini namanya Histories of Religion. Jadi biar kita tahu gitu agama ini kayak apa sih gitu loh. Karena istilah kiai juga kalau kita berangkat ke Timur Tengah, saya di Mesir kan 4 tahun lebih di Mesir, di Kairo. Saya belum pernah ada dengar orang yang disebutnya kiai gitu loh. Gak ada, karena kiai itu cuma ada ya di Indonesia. Sama kayak haji. Iya, haji juga nggak ada. Mungkin Syekh, Iya. mungkin. Eh, Kalau syekh itu ada dua arti di tanah Arab. Syekh itu satu Iya. orang tua, satu itu orang yang berilmu. Iya betul. Kayak Masya contoh Allah. datang, kayak datang nih misalkan ya, ada orang misalkan dia ini punya otoritas entah pengusaha entah apa, kita manggilnya Al-Syekh, manggilnya Al-Syekh manggilnya. Bang Riz, saya bertanya sama Bang Riz, boleh? Iya, boleh Pak. Kalau saya bisa jawab, kalau enggak ya PR. Ya, apa nama? Allah di dalam Al-Quran itu dia memperkenalkan namanya itu saya perhatikan di dalam Al-Quran itu ada Allah, ada Lillah, ada Lahu, ada Hu. Itu maksudnya apa itu? Ilah itu ya artinya Tuhan. Enggak, lillah. Misalnya Ilah, iya. lillahi Iya. samawati. Iya, kata lillahi itu kan akar katanya ilah. Lillahi samawati wal ard kan. Iya. Nah, kata lillahi, oh sebentar, Bapak berarti mau nanya dari sisi nahwu sorofnya.
Nah, kalau dikatakan lillahi di sana, artinya Allah yang memiliki, Pak. Kan ada kata isim di situ. Ada kata kepemilikan. Berubah menjadi lillahi, double lam. Ada huruf jer, Pak, ada Baru tambahan. di ayat lain dia mengatakan lahu, Lahu, ya sama juga. Lahu mas lahu ma fis samawati. Iya. Ulang lagi, Tergantung Pak. kata itu tergantung kata penyerta dan konteksnya, Pak. Kalau saya jelasin dari kaidah nahwu sorofnya akan panjang sekali, Pak. Gitu loh. Di tempat lain dia mengatakan Hmm. kulhu, hu. Katakanlah Allah kulhu. Kul huwa. Hu itu Iya. kulhu di sana bukan Allah tapi kata dia, Pak. Dari hu Iya, di oh. sana. Ya. Kul huwa. Itu Kata dia betul. bukan apa namanya, Oke, lanjut. bukan nama. Betul. Nah, jadi gini. Waktu itu saya pernah ditanya sama yang Kristen gitu kan, karena yang Kristen berdalih gini, Allah itu bukan proper name tapi generic name. Karena kenapa? Bisa berubah bentuknya gitu loh. Dari kata contoh misalkan kayak Bismillahi itu kan nggak dibaca Bismillahi tapi Bismillahi gitu kan. Nah, Allahnya itu berubah jadi kata lillahi gitu kan. Kenapa bisa demikian? Nah, ya kalau dalam kaidah bahasa Arab itu jamak seperti itu. Nama itu berubah gitu, bergeser sedikit. Nah, tergantung kata sebelum dan kata penyerta sesudahnya gitu loh. Terpengaruh dia. Nah, contohnya lagi kayak misalkan apa yang membedakan kalau itu generic name dengan proper name? Simple. Ya kalau saya jelaskan pakai kaidah nahwu sorof, Kristen nggak akan ngerti. Makanya saya pakai shortcutnya atau jalan pintasnya menjelaskannya. Yaitu apa? Kalau lamnya 1 itu konteksnya generik, kalau lamnya 2 itu proper name. Atau kalau L-nya 1 itu adalah generik, kalau L-nya 2 itu adalah proper name. Memang kalau kita ditanya soal penjabaran nahwu sorof pakai jelasin kayak saya, pasti dipukul sama Ustadz. Karena nggak formatif. Jelaskan gitu loh. Itu shortcut. Intinya biar orang mudah memahami gitu. Betul. Konteksnya. Nggak ada kaidahnya itu, More. Gak ada kaidahnya memang, iya. Tapi kalau kita contoh, karena saya kan lebih lama di pembinaan mu'alaf ya. Mu'alaf nih baru syahadat kemarin sore, saya jelasin gitu kan tentang metode tasrif, tarhib dan lain-lain. Ya, yang ada ngeblank dia, besoknya murtad lagi, nggak ngerti gua, puyeng gua belajar Islam gitu yang ada nantinya. Belajar huruf belum hafal. Iya masih Domir tuh bagus begini. daripada jadi liberal langsung. Jadi Oh, liberal jangan. gimana? Itu masa lalu itu. Liberal itu masa lalu ya, walaupun sampai sekarang nggak sepenuhnya hilang sih liberalis dari kepala saya gitu. Oh pernah sempet. Gak usah pura-pura nggak tahu lu, lama-lama gue jewer loh ini si Rasid. Minta lempar sendal, More. Emang tapi gini loh, saya lebih bangga ketika saya misalkan ada orang, oh kamu mantan liberal ya Res gitu. Saya mantan bodyguardnya Ulil Absor saya. Bukan bodyguard fisik ya, tapi bodyguard intelektual. Nah biasanya kalau ada jemaah kompor gas tuh ya, yang kalau ada acara bawa kompor gas, bawa termos, tahu kan, saya nggak mau sebut merek nanti kesinggung orangnya. Gitu. Nah misalkan ngomong, oh si Ulil itu pelin plan, nah biasanya bisik-bisik Ulil ke saya, Mas Reski coba dong orang yang itu diajak ngopi gitu. Jadi saya bodyguard intelektualnya gitu loh. Jadi memang saya biasa bolak-balikan sesuatu gitu. Kalau mau menyesatkan orang sangat mudah, itu memang kerjaan saya dulu. Iya betul, setuju. Itu. Nah, tapi ketika ada yang mungkin mendiskreditkan saya soal itu, saya lebih bangga jadi mantan liberal daripada jadi seorang mantan taklid buta. Karena kalau orang yang taklid buta itu menandakan dia dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkelimpahan, yaitu otak yang ada nalarnya, dan itu nggak dipakai. Nah, daripada mubazir nggak dipakai, saran saya itu dibelah kasih ke kucing, itu lebih berfaedah. Tapi mahal loh itu, More. Itu mahal loh kalau otak nggak dipakai. Masih Iya, ini karena loh. masih mulus. Masih Saya. bagus. Mulus Iya. ya, second mulus. Makanya kan iya. Jadi kalau otak nggak dipakai itu masih bagus. Bang Rizky. Allah. Iya.
makanya saya selalu Rizky, bilang apa gini, bedanya kalau liberal? kalau kita mau ngomongin agama ya, gak usah jauh-jauh. Kadang saya suka bingung, orang-orang selalu ngomong yang dibahas sama Reski itu ribet gitu, tekstual lah, lari ke sini, padahal tekstual itu ilmu paling dasar loh dalam dunia teologi. Nah makanya di dalam sini dalam ketika otakmu bang yang nggak sanggup no, menerima. enggak, no. Gini. Kalau kita mau belajar keagamaan ya, contoh kita belajar teologi Islam, belajar tafsir Al-Quran, belajar misalkan teologi apalah di kampus gitu kan. Ilmu bahasa itu adalah ilmu yang paling apa ya, paling dasar dan dibahas di semester 1 awal-awal. Gitu loh. Dan sebenarnya yang saya tunjukin ini kan ilmu basic. Jadi kalau saya bilang ketika, oh kamu yang basic aja nggak ngerti, lalu dia ngomongin soal transenden, filsafat ketuhanan, kamu ngomong ayam kata saya. Karena kenapa? Berdiri aja belum bisa, gaya-gayaan ngomongin cara lari gitu. Sebenarnya saya lagi sarkas sebenarnya. Ya paham nggak jauh-jauh ya. Gimana Pak Karim? Aduh. Makanya jujur nih, saya lagi nungguin anak laki-laki saya nih, setahun, 2 tahun, 3 tahun udah bisa baca gitu kan. Nanti mau saya ajarin baca Socrates, baca Rumi, baca kira mau diajakin Nietzsche. debat. Enggak, saya baca Nietzsche gitu kan, baca apa namanya, Syekh Ibn Arabi gitu kan. Jadi biar nalarnya itu berkembang, gak cuma badannya doang yang berkembang. Betul. Tapi kalau Yunani itu ada sorofnya juga nggak, More? Apa cuma Sebentar saya Kalau bikin Yunani Yunani izin ya. Siap Bang Asidik. Iya. Aduh saya Bang Asidik ngomong kopi, jadi pengen saya ngopi. Cuma lagi gak boleh ngopi, udah setahun saya semenjak asam lambung. Udah jadi. Ya jadi gini ya, kalau di Yunani itu nggak ada, tapi kalau di Ibrani dan Aramaik ada. Makanya di mereka kan ada pual, puel, pealot, itu kan kayak domir, isim, huruf. Kalau di Nahwu Shorof seperti itu. Ada aturannya dan mirip, cuma beda istilah. Oh, berarti lebih mudah Yunani ya dari Aramaik ya? Iya, karena Yunani itu nggak jauh beda tata grammarnya kayak bahasa Indonesia. Bahkan masih lebih rumit bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan dibalik kan. Nah, kalau dia sama kayak bahasa Indonesia tata grammarnya. Dan nggak ada namanya satu kata dilebur jadi satu, itu nggak ada. Gitu loh. Yunani Yunani. Pertanyaan bahasanya Paulus. Ya. Ya, gimana Pak Karim? saya, ya Bang Reski, apa definisi dari kawan sebelah masalah zat wujud, Hmm. definisinya apa itu zat, jisim itu kadang-kadang kita kewalahan juga mau menerangkan itu. Oke, definisi leksikal ya. Definisi leksikalnya itu adalah person. Person yang khusus. Zat itu. Jadi zat itu sama seperti kata seorang, seekor, sebuah, tapi tertuju hanya untuk ilahi. Zat itu person yang khusus artinya. Dan kalau Pak Karim mau lebih bagus lagi memahaminya, saya sarankan Pak Karim coba punya kamus yang saya miliki ini, yang namanya Kamus Al-Munjid fi Lugha wal Alam nih. Nah nanti kalau misalkan iya Bapak mau belinya di mana, ada di VT saya, ada keranjang kuningnya, bisa CO di situ. Promosi dikit. Iya. Beneran itu? Ada di akun saya yang ini ada. Saya ready stock, ada 5 piece. Cuma 5 piece. Yang masalahnya ada definisi zat menurut ilmu fisika. Zat adalah sesuatu yang menempati ruang. Oh Itu beda Pak, apa? beda Beda, tulisannya, itu Z pakai Z, beda, nggak sama Pak. Zat dan zat. Karena kenapa tulisan zat di sana kan pakai za. Za itu kan kalau ditulis interlinear DZ, bukan Z tapi DZ. Beda kata Pak, nggak sama. Iya. DZ, Z. Oh iya.
di belakangnya saja yang ada tambahan D ya. Di Ya, depannya. di depannya, iya betul. Zat. Nah, kayak Bang Alim nih yang Bang Alim tulisin di bawah tuh. Beda Pak, beda kata. Nggak sama dengan zat gitu. Kayak contoh gini ya. Mungkin saya agak balik ke topik. Saya orangnya lebih senang ngomongin agama tuh dari jalur saintifik gitu. Kayak sering kan kawan-kawan kan sering namanya mengatakan bahwa oh orang Kristen itu Tuhannya aneh gitu kan, kok bisa kenapa ada di bumi gitu kan. Sebenarnya kalau teman-teman ini memahami dialektika yang luas ya, apalagi khususnya ilmu filsafat, kalau cuma untuk mengkritisi ketuhanan nggak perlu pakai dalil, cukup pakai nalar, dan juga cukup pakai metode filsafat. Contoh, ketika kita bicara Tuhan, kita kasih standar. Tuhan itu harus punya spesifikasi wajib, yaitu apa? Eksis secara konsep, namun tidak eksis secara realitas. Pak, di sini sepakat nggak sama saya? Ketika saya katakan demikian. Yep. Yep. Ada kadang orang yang nggak sepakat loh. Maksudnya ketika eksis secara konsep tapi tidak eksis secara realitas, berarti Tuhan itu hanya hayalan. Ya salah tafsir kalau Eksis. ngartikan kayak gitu. Ya, gimana Pak Karim? Nyangkut-nyangkut suara Pak Karim. Jaringannya Pak Karim. Beli dulu kali ya tower. Ya, jadi maksudnya Mungkin gini lanjut saya aja, jelasin. Heeh. Sebenarnya kesimpulan eksis secara konsep, tidak eksis secara realitas itu pernah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sebenarnya. Yakni ketika dia menjelaskan keberadaan Allah itu ada di mana, yakni ada di pikiranku. Konteks pikiranku itu bisa diartikan konsep tadi. Nah, kenapa kok diartikan pikiran? Bukan berarti cuma adanya di pikiran, tapi itu menggambarkan bahwa ilahi itu abstrak, tidak bermaterialisme. Dan akan berbahaya ketika kita katakan bahwa ilahi itu eksis secara realitas. Karena kenapa? Permasalahannya ketika sesuatu yang eksis secara realitas, maka dia harus bermaterialisme. Gitu loh. Dan sesuatu yang bermaterialisme pasti berwujud. Sesuatu yang berwujud pasti berbentuk. Sesuatu yang berbentuk pasti bisa diraba. Sesuatu yang bisa diraba pasti terikat oleh ruang dan waktu. Sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu pasti maha hadir. Sesuatu yang tidak maha hadir, maka dia tidak maha kuasa. Sesuatu yang tidak maha kuasa, maka dia bukan Tuhan. Gugur dibuktikan ketuhanannya secara dialektika logikal. Makanya yang paling tepat ya kayak tadi gitu. Tuhan itu harus eksis secara konsep, namun tidak eksis secara realitas. Nah, ketika eksis secara realitas, jadinya lucu. Nah, ketika kita tanya juga sama saudara-saudara yang Kristen, Yesus itu Tuhan? Iya. Yesus bisa nggak satu tempat ini ada di Galilea, satu waktu yang sama dia ada misalkan di Yerusalem? Pasti nggak. Apa? Dia secara realitas. Dan dia bermaterialisme, gitu loh, terikat oleh ruang dan waktu tadi. Jadi nggak mungkin dia ini ada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Makanya dalam kekristenan untuk menghibur keimanan mereka dari ranah dunia filsafat, maka mereka akan mengartikan itu transenden, sesuatu yang khusus, yang spesial, yang unik, yang nggak bisa dijelaskan logika. Karena kalau kita mau pakai filsafat logikal, ya runtuh semua. Karena kenapa? Tuhan itu harus eksis secara konsep ya. Konsep itu arti abstrak gitu loh. Ketika dikatakan secara konsep, maka ya dia bisa maha hadir. Karena kenapa? Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Gitu loh. Tapi ketika kita bilang eksis secara realitas, maka ketika Tuhan di Luar satu tempat, biasa. dia nggak akan. Luar biasa. Seperti itu. Iya, mantap. Dan sebenarnya apa yang saya jelaskan juga itu hal yang sama yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Arabi. Cuma terkadang orang terlalu melihatnya merek gitu loh. Karena saya pakai istilahnya X. Itu cuma punya barat. Enggak juga kok, kata saya. Kalau bisa ambil dong senjata barat, pakai buat hantam mereka balik kan gitu.
Itu lebih baik. Ya, Ini ya, kalau ya. digedein saya nggak bisa nge-vape nih, ini apa Oh, gitu ya. namanya Bang Rashid. Kena peringatan nanti. Bahasa bahasa Jadi gitu. bahasa ya. Lillahi ma fi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah Bapak. meliputi Bapak Karim ini mualaf, Pak. saya ini sebenarnya bukan mualaf tapi terlambat belajar. Jadi Oh, makanya tadi Bapak, saya Bapak senang udah bicara Bapak udah liberal. Islam dari Karena lahir. Islam dari lahir tapi tidak tersentuh oleh Islam. Jadi saya hanya belajar, kan saya basicnya pelaut di laut, di kapal. Jadi Oh, dari berapa SD tahun SMP. Pak di mana, Pak? Lulusan Barombong, Enggak, saya SP Manado. ST Manado. Kapal apa? SPM STN. pelayaran. SPM pelayaran. Iya, iya, iya. Podomoro. Oh, Bapak di Podomoro. Oke, 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 oke. Iya, Hmm. Jakarta. Wah, saya belum pernah lihat Monas, Pak. Ajak-ajak Pak lihat Monas, Pak. Bapak kapal bendera asing, Pak. Bendera asing kapal Indonesia atau memang kapal asing kapal bendera asing juga? Kalau kapal banyak yang saya layari itu kan udah ratusan. Yang terakhir itu yang bendera asing cuma bendera Singapura saja yang kemarin Singapura. di tahun 2006. Oh. 2016. Kenceng ya, Pak ya kalau bendera Singapura. Iya, tapi ini kita punya pertanyaan tadi apa ya? Terlupa ya. Iya, jangan nanya-nanya mulu, Pak. Ntar ini, Pak. Repeat sedikit, Pak. Iya, Bapak oh, iya. berarti Iya, Bapak udah berpengalaman di dunia pelayaran ya, Pak ya? bukan pertanyaan. Saya mau menjawab pertanyaan. Saya mau menjawab pertanyaan. Saya terlambat belajar. Jadi asik juga Nggak apa. kalau Kata untuk terlambat itu nggak ada. Iya. Nah, artinya Gini, saya mau tanya sama Bapak. Bapak udah ibadah haji, Pak? belum. Itulah. Belum. Umroh udah pernah? Sekarang belum pernah. Belum juga. Nah, saya nih Pak ya. Saya Ya. ngajar Iqro bapak-bapak usia hampir 70 tahun dan dia hajinya udah 2 kali tapi nggak bisa baca Quran. Oh iya ya. Ya. Jadi belum kata terlambat karena kenapa? Bapak belum haji kan? Saya ada yang udah haji 2 kali tapi nggak bisa baca, ada. Nah, maksudnya ada semacam penyesalan. Saya teringat bahasa dari B.J. Habibie. Dia bilang kalau dia tahu yang lebih penting itu belajar ilmu agama, mending dulu dia tidak belajar teknologi. Dia bilang. Saya pernah lihat. Jadi saya seperti itu. Kalau saya tahu dari SD SMP saya lebih fokus ke belajar agama. Nanti sudah pensiun dari kapal begini baru mulai dari
cara-cara sholat, cara-cara puasa. Ya, jadi, cuman kalau soal berdebat tentang ketuhanan, nah saya maunya di depan. Gini Pak, mungkin saya sedikit membagi pemikiran ya sama Pak Karim. Eh, ini saya sekedar sharing ya, sekedar sharing. Siap, Nggak sepandangan dengan siap, saya juga ya nggak apa-apa, itu hak-haknya Pak Karim. siap. Kalau saya pribadi jujur Pak, untuk memperdebatkan Tuhan orang itu nggak ada ketertarikan. Karena kenapa? Melelahkan. Kenapa saya bisa bilang melelahkan? Karena ranahnya ranah dogmatika. Sesuatu hal yang dalam konteks ranah dogmatika itu punya parameternya khusus sendiri untuk mengklaim apa yang dia imani benar, gitu loh. Dan itu nggak bisa diperdebatkan sebenarnya secara objektif. Mengapa demikian? Karena ketika kita memperdebatkan sesuatu yang objektif itu harus, contoh ya Islam Kristen nih, siapa sih yang Tuhan gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala apa Yesus Kristus dan Bapa dan Roh Kudus gitu ya gitu loh. Nah mereka Jadi, punya standar parameternya sendiri untuk mengklaim apa yang mereka imani benar, dan kita juga punya standar parameter sendiri untuk mengklaim apa yang kita imani benar. Nah sedangkan dalam perdebatan itu menggunakan metode namanya komparatif namanya Pak, dan metode komparatif ini harus menggunakan parameter yang seimbang. Maksudnya seimbang itu apa? Ya saya bilang seimbang. Yakni, contoh ya, bisa mengakomodir yang Islam, bisa juga mengakomodir yang Kristen untuk menguji keduanya. Karena ketika kita bicara debat lintas agama Islam dan Kristen, maka dua-duanya baik Islam baik Kristen itu adalah objek banding, Mbak, dua-duanya. Nggak ada yang ya satu objek banding, satu alat banding, dua-duanya objek banding. Nah, begini ketika Pak kita Reki. meributkan, ya gimana Pak Karim? Iya begini. Jadi sebenarnya saya juga tidak suka berdebat tentang keterangan, hanya saja secara otomatis ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, sehingga kita membalasnya dengan cara baik-baik juga. Tapi lama-kelamaan makin makin panas juga. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang yang berlainan agama dengan kita, terus dia mengatakan dengan lemah lembut, semua agama sama, kamu punya Tuhan, kita jadi kondor lagi, jadi apa, kendur, jadi kita nggak ada niat juga berdebat. Iya, Kalau kita intinya ya, gini Pak. Intinya gini Pak ikut Karim. irama lah, Heeh. ikut Ya irama. kalau misalkan dia bilang Tuhan kita ini sama, Tuhan kita nggak berbeda, nah itu baru kita bantah. Kalau Tuhan kita sama, kenapa parameternya berbeda kan gitu? Simple gitu. Simple menjawab itu. Gitu loh. Makanya saya nggak pernah mau membahas soal ranah dogma, tapi saya lebih seneng gitu kan membahas yakni sumber primer dari dogma. Bukan dogmanya yang saya kritik, tapi sumber primernya. Dari mana kamu mendapatkan dogma itu? Oh, dari ini sumbernya. Benar nggak sumber ini mengakomodir dogma kamu? Nah, itu lebih enak ketimbang dihantam dogmanya. Kalau dihantam dogmanya, sampai 7 kali sholat subuh nggak kelar-kelar gitu. Karena saya sering lihat juga sih debat Islam Kristen ya, yang kalau dulu kan masih musimnya offline gitu kan, nanti kita bisa lihat di VCD kan gitu kan. Dari 2004 sampai perdebatan zaman now ya, ketika kita ngomonginnya Tuhan, pasti endingnya apa? Kita sepakat untuk tidak sepakat ya. Kalau kita udah berbicara kita sepakat untuk tidak sepakat dalam dunia perdebatan, ya ngapain debat? Karena kenapa? Esensi dari debat itu untuk apa sih? Untuk mengalahkan opini yang satu dan melepaskan opini yang satunya lagi untuk diletakkan kepada titik kebenaran, saling makan argumen gitu. Betul sekali. Gitu. Tapi Oke, kalau udah di izin. awal sepakat udah sepakat nggak bisa. Siap. Izin sebentar, More. Selamat malam gurundanya para master. Buset. Siap. Aman. Aman. Wah, yang satu kemana tadi? More Reski udah Kalau- ini. Kalau mau
More sudah ketemu Bang Luga, mungkin More harus ketemu ini juga Bang More. Ah janganlah, saya ketemu Luga saya tekor 400.000. Ah, iya, pernah diskusi langsung sama Luga ya? Di VT-nya. Luga sama Luga saya ketemu tuh 2018. Iya. Sempat ketemu. Terus ketemu lagi ya kemarin-kemarin sama Luga. Kata saya gini, jangan debat lah sama saya. Karena kenapa? Kamu ngomonginnya tuh sesuatu hal yang sulit masuk nalar saya, bukan karena saya nggak mampu mikirkannya, saya nggak percaya, saya bilang gitu loh. Karena kenapa? Saya ngomongin scientific, dia ngomongin mysticism gitu loh. Kan lucu jadinya gitu. Karena mysticism itu kalau kata saya sama kayak film Angling Dharma, Misteri Gunung Merapi, cerita Malin Kundang gitu loh. Cerita Sabdo Palon duel sama Syekh Subakir 40 hari 40 malam yang isinya mitos semua gitu loh. Ya, jadi nggak usah ngomongin itu lah sama apa namanya saya gitu, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah gila gitu kan. Kita ngopi aja gitu ya beres gitu kan. Tadi dia mau main ke rumah, cuma karena di rumah saya kan lagi punya baby gitu kan, sudah mertua juga, saya ajak keluar aja di luar. Ya udah ketemuan di luar aja kata saya bilang, saya samperin ke sana. Saya tanya kasihan dia lagi, saya suruh tunggu di KFC itu karena kan janjiannya di Gerage Mall sama saya. Ya kayak saya kalau sering ketemu Mas Standar juga biasanya kalau ketemuan di luar yang nggak di rumah tuh di Gerage itu di jantung kotanya. Nah itu saya ajak di situ juga Luga gitu. Saya bilang, bro, udah tunggu di KFC aja biar lu bisa makan-makan dulu. Saya datang ke situ gitu kan, karena sholat maghrib dulu kan. Nah pas ke sana, saya lihat dia lagi duduk aja. Loh, nggak makan? Kata saya bilang, nggak lah bro, nanti aja. Saya tembak akhirnya kan. Nanti aja apa nggak punya duit? Saya bilang saya gitu. Ketawa dia. Makan res gitu kan kata dia. Ayo, tapi lu yang bayarin ya. Iya beres, saya ajak makan. Gitu kan. Udah debat tuh dia tuh udah ngomongin, wah lu kalau ketemu Yesus lu pasti jomplang gitu kan, pasti jempalit gitu kalau ketemu Yesus kata dia. Bagana begini udah kata saya. Kamu nih kayaknya dehidrasi Bro Luga kata saya. Makan terakhir kapan? Saya bilang, saya tanya gitu. Tadi aja res. Makan terakhir kapan? Iya saya tanya gitu kan, makan terakhir kapan hari ini? Lain More. Ya saya tanya gitu, bertanyalah ke orangnya. Saya tanya kayak gitu. Saya tadi gue makan pas mau berangkat tuh jam 9-an kata dia, jam 9 pagi, berarti sampai jam segini jam 7 belum makan juga kata saya, jam 7 sore belum makan juga, ya udah makan dulu lah kata saya yakin kamu nih dehidrasi kata saya, sama kayak Paulus kata saya bilang kayak Paulus mau perjalanan ke Damsik akhirnya saya ajak makan dulu kan, mau makan apa gitu kan, ketemuan lah di stay lah kita di Baraja waktu itu. Dia pesan kopi gitu kan. Saya tanya kopinya mau apa nih? Kopi aja, kopi hitam gitu kan. Ya saya tembak lagi kan, kopi hitam saset nggak ada di sini kata saya. Kamu mau apa? Latte, americano, Physic tea, espresso, Vietnam drip atau apa nih? Javanes, saya bilang gitu kan. Yang enak apa ya bro? Lu suka kopi hitam apa kopi susu? Senangnya hitam sih. Ya udah americano aja. Nah udah gitu ditanya kan mau hitam, mau apa namanya, mau dingin apa panas gitu kan. Mikir lagi tuh, tahu gitu mah gak usah ditanya mas, langsung aja ambil yang panas atau yang dingin, pasti ditelan sama dia. Nah habis makan baru kenceng. Iya. Host gurunya para master. Saya sudah follow itu. Ya, Siap. Saya mau izin turun, mau mutar-mutar dulu ya. Ya, Pak Ya, Karim. Pak Karim. Mudah-mudahan kita jumpa di lain waktu. Oke. Siapa? Saya kira di lain alam. Nah, yang lucu pas sudah selesai, gitu, udah selesai kan. Ya udah res, dibayar dulu aja res gitu kan, barangkali kita ngobrolnya lama. Oh ya, gitu, harus bayar. Loh, kok bill kita mahal banget ya sampai 350-an kata dia. Bukan bill kita, bill gua, orang gua kok yang bayar. Ketawa dia. Bukan bill kita, bill gua, orang gua yang bayar kok. Jangan terlalu jujur More. Aduh, tapi kasihan sih.
kasihan saya sama Luga itu. Makanya saya nggak pernah mau saya apa namanya ngeledekin Luga. Nah pas sudah gitu, pas yang lucu gini Bang Asidik, Bang Rasid, Bang Madukubah, Mbak Aisyah sama ini nih Bang Badai ini. Nah pas mau pulang lah, lu mau pulang nih Res? Iya gue mau pulang. Gue kan ngajar hari Rabu ini jam 9 gue ada kelas Ibrani, gue harus ngajar Ibrani. Saya bilang. Nah udah kayak gitu, terus guanya gimana? Lah nggak tahu. Gue kira lu udah booking ini apa namanya, udah booking hotel di sini gitu kan. Nah itu Res, gue dananya tipis gitu. Ya gue mikir bisa gitu kan di rumah lu. Saya sih bukan boleh ya. Mas saya lagi ada mertua, saya bilang lagi ada mertua, terus saya sendiri kan anak baru lahiran gitu loh. Makanya ada mertua saya gitu. Gak enak lah kata saya bilang segituin gitu kan. Udah kayak gitu terlintas sih di benak saya gitu kan. Ya bisa aja sih saya bookingin Kintani Hotel yang murah-murah ya, atau Sultan Raja Hotel gitu kan, atau Horizon Hotel gitu. Cuma apa ya, karena saya sering dengar Luga Tambunan ini teman-temannya punya 200 miliar gitu. Masa sih bookingin hotel 300.000? Gak bisa, harus reski juga gitu kan. Makan udah gua, masa hotel gua juga gitu loh. Gitu ceritanya. Udah pas banget karena saya juga sama supir waktu itu kan, supir udah jemput. Sorry nih bro, gua cabut duluan nih, supir gua udah datang. Oh iya res gitu kan kata dia. Udah gitu masuk saya gitu. Udah gitu dia jalan kemana nggak tahu gitu. Aduh, Waduh. kayak musafir asli. Tapi tujuannya ketemu lu apa? Ya nggak paham saya juga. Tapi nggak apa-apa sih, luga itu bisa saya pakai buat ini apa namanya, buat kan kadang orang-orang kadang kan ya teman-teman yang ketemu dulu jadi di zaman grup WA sampai yang sekarang gitu kan di TikTok kadang, oh gue males ketemu sama si Reski, nanti gue nggak bisa pulang, katanya nanti balik dia apa-apa. Ini buktinya Luga dengan selamat meninggalkan Cirebon, entah kemana orangnya. Tapi Bang More nggak kelihatan ini orangnya sampai detik ini. Iya pengennya sih kayak gitu apa namanya, penyoman. Cuma apa ya, Luga nggak ngerokok dia. Cuma dari Luga terlontar kata-kata ada di VT saya tuh gitu kan, bahwa kalau Samuel sama Aderion itu suka ngerokok suka minum gitu loh. Kata Luga lah, bukan kata saya. bahkan ketika saya ngomong kayak gini kan, si Luga itu, tapi jangan lama-lama ya Res, saya masih belum nemuin dia gitu. Mau maghrib kan waktu itu Luga ngasih tahu, kata saya bilang, "Tar dulu bro, gue nggak bisa berangkat sekarang, bentar lagi maghrib gue sholat dulu." "Oh iya bro, bener bro, lu harus sholat lu berdoa dulu sama Tuhan lu gitu kan, nggak boleh tinggal. Jangan kayak Aderion ngomongin agama kenceng tapi nggak pernah berdoa," dia katanya. Ada cetannya di saya. Ada bahan lagi gua. Sampai ketemu Aderion. Ya silakan kalau mau dikomentarin tuh ketika saya berusaha meminta syafaat sama Nabi Luga. Tapi ini Tapi gurundanya ini gimana, pernah Bang ketemu nggak ini? Sama Luga ini? Pernah. Pernah ya? Kisahnya sama sih. Kisahnya sama. Saya itu kasihan gitu. Kalau ilmunya itu ilmu pribadi. Jadi bukan dogma, tapi hal pribadi. Jadi pengalaman pribadi mana kita bisa kritik kan? Udah ya udah lo ketemu Yesus, lo naik surga ya udah. Kalau itu, tapi itu nggak bisa didoktrinkan kan? Itu Iya. pengalaman pribadi. Gitu. Kasihan gitu kalau aku sih orangnya. Depresi. Nah, ini udah ada pertanyaan nih dari Bang Pat. Luga itu levelnya Nabi, udah Rasul juga, More. Dia kalau dari pengakuannya sih udah di taraf terima wahyu dia gitu. Iya, gua udah nobatkan dia. Dia nih Bang, kalau ketemu Ar-Rasyid, Kitabnya itu dia kitab kalau udah apa ya? ketemu sama Rasyid, dia cocok itu ngobrol. Iya. Bahkan gue sesuaikan kisah-kisahnya itu, dia akan terakhir menginjil di Indonesia itu terakhir di Papua. Dan gue bilang bener, gue bilang lu cocok, sebenarnya lu tuh bukan Rasul, tapi lu tuh sama kayak Yesus. Karena nanti ketika lu menginjil, karena lu mau menguasai Papua, dia ngomong gue nanti terakhir di Papua. Oh bener, gue bilang nanti tentara Romawinya di sana OPM.
Jadi OPM menyalibkan lu, persis ceritanya. Silahkan gue bilang, udah keren. Lalu ngaku-ngaku nabi di sana. Nah ternyata apa? Ternyata lu Tuhan. Disalibkan lu sama OPM. Enggak lu enggak. Tapi dia itu pernah debat terbuka kan? Pernah empat kali kalau nggak salah gitu ya, walaupun isinya ya kocak semua gitu loh, tapi ya minimal udah. Ini nih ya, waktu lagi minta syafaat sama Nabi nih, saya makan juga dia nggak berhenti dongeng, dia dongeng terus nggak apa-apa lah, saya livein lah buat hiburan, buat lu hiburan viewer. Tapi muka lu asem banget, sumpah gue bilang nih, kayaknya dia bete banget nih kedengarin lu gak ngoceh mulu. Iya, masalahnya dia ceritanya tuh apa ya? Cerita-cerita yang sifatnya mististik gitu loh, yang menurut saya kayak cerita Angling Dharma gitu.